maka pemberian warga negara kepada beliau itu melanggar Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Dan ini harus diusut siapa pejabat dari Kemenkumham, apakah dia seorang menteri, apakah dia pejabat eselon yang telah memberikan hak atau status warga negara bagi Idrus Aljufri, sementara dalam undang-undangnya tidak bisa yang demikian itu diberikan kepada sosok seperti Idrus Aljufri. Memang Presiden dalam Undang-Undang Warga Negara tahun 2006 tersebut itu bisa memberikan status warga negara kepada seseorang yang dianggap berjasa. Tetapi seseorang itu harus masih hidup. Orang yang sudah wafat seperti Idrus Aljufri, betapapun menurut pengikutnya dia berjasa besar, tapi jasanya itu harus bersifat nasional, dirasakan oleh seluruh lapisan bangsa Indonesia. Dan ini saya kira akan berpotensi merungkatkan marwah Presiden Republik Indonesia apabila beliau Idrus Aljufri ini dipaksakan oleh pendukungnya untuk dijadikan sebagai pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita simak sebuah komentar pedas, tajam dari Kiai Haji Imaduddin terkait pemberian status kewarganegaraan bagi Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang dikenal dengan sebutan guru tua yang diduga diberikan oleh oknum pejabat publik dengan gampangnya memberikan status kewarganegaraan kepada seseorang yang sebenarnya harus diuji dan melalui tahapan prosedural yang ketat terlebih dahulu. Menurut Kiai Haji Imaduddin, pejabat itu perlu dicurigai. Mengapa baru akhir-akhir ini status kewarganegaraan guru tua tiba-tiba langsung diberikan label status kewarganegaraan kepada guru tua. Kiai Haji Imaduddin curiga ada permainan tidak sehat di lingkaran pejabat menyangkut pemberian status kewarganegaraan kepada sosok yang bukan asli anak pribumi. Kalau kita perhatikan dalam sejarahnya, ini guru tua atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri bukan asli pribumi alias kelahiran negara Yaman. Untuk itu teman-teman, mari kita simak komentar tajam pedas dari Kiai Haji Imaduddin terkait dengan adanya pejabat publik yang memberikan status kewarganegaraan kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang saat itu sedang mau diajukan menjadi pahlawan nasional. Kalau sudah status kewarganegaraan diberikan kepada guru tua itu, maka kemungkinan besar akan diasisi, akan diterima menjadi bagian dari pahlawan nasional. Nah, untuk itu mari kita simak komentar Kiai Haji Imaduddin dalam video berikut ini. Suara saya lagi serak. Ada Profesor Kamal, juga ada Dr. Sugeng Sugiarto, ada Bang Nasab Palsu, tentang pencalonan pahlawan nasional. Memang bangsa Indonesia yang terkenal di dalam sejarah perjuangan bangsa merupakan salah satu bangsa yang tidak pernah lepas dari perjuangan walaupun lama dijajah, tetapi dalam setiap masa selalu ada perlawanan dalam berbagai macam kesempatan. Tetapi memang sebelum tahun 1945 perjuangan itu tidak masif di seluruh wilayah tanah air, tetapi perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para sultan-sultan di masing-masing daerah yang kadang-kadang daya tekannya tidak terlalu kuat karena hanya menyerang dari salah satu sisi, sementara kekuasaan VOC atau Hindia Belanda kemudian itu hampir merata di seluruh wilayah Nusantara. Para pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang di antara mereka
ada yang sampai gugur bergelimpangan di medan perang, ada juga yang kemudian ditangkap oleh company Belanda, kemudian mereka dibuang, diantaranya ada yang ke Ceylon, ada yang dibuang ke Afrika Selatan, ada yang dibuang ke Digul, ada yang dibuang ke daerah lain, masih di dalam wilayah Nusantara, ada juga yang dibuang ke Madagaskar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, pahlawan dalam hal ini adalah sebuah gelar yang paling tertinggi yang diberikan oleh seorang Presiden Republik Indonesia. Pemberiannya itu merupakan juga sebuah pertaruhan nama baik seorang presiden ketika memberikan gelar terhadap seseorang yang dianggap layak untuk menerima gelar sebagai pahlawan nasional. Karena apa? Karena pemberian gelar pahlawan bagi seorang pahlawan yang dianggap mempunyai jasa-jasa yang luar biasa. Ini di dalam bagaimana dia berjuang dalam memperjuangkan terjadinya kemerdekaan, atau bagaimana ia memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian juga bagi tokoh-tokoh tertentu dimungkinkan apabila dia hidup bukan dalam masa perjuangan, seperti dia hidup di masa-masa kemudian setelah masa perang fisik, adalah harus mempunyai sebuah jasa yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Dalam tata hukum kita diatur undang-undang tentang gelar pahlawan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang mengatur siapa saja yang berhak untuk mendapatkan gelar sebagai pahlawan. Kemudian terkait dengan Idrus Aljufri, menurut saya berpotensi pemberian gelar bagi Idrus Aljufri ini melanggar dua undang-undang yang telah disahkan oleh DPR. Yang pertama adalah undang-undang yang tadi saya sebut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar pahlawan nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang warga negara Republik Indonesia. Mengapa saya katakan bahwa berpotensi pemberian gelar terhadap Idrus Aljufri ini akan melanggar dua undang-undang itu? Yang pertama adalah di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar pahlawan ini, gelar pahlawan hanya diberikan kepada dia yang telah berjuang di dalam perjuangan fisik, di dalam memperjuangkan terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Idrus bin Salim ini, Aljufri, beliau datang ke Nusantara yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda tahun 1922 pada umur 30 tahun. Di situ seharusnya jika ia adalah seorang yang berjiwa kebangsaan anti penjajah, dia akan langsung bergabung dengan bangsa Indonesia lainnya untuk mengusir penjajah. Tetapi tidak ada satu data pun dari sejak 1922 di mana Idrus Aljufri itu datang ke Indonesia ini untuk bergabung dengan para tokoh-tokoh nasional dalam mengusir penjajah. Tidak ada sama sekali data itu. Maka mengenai jasa besar, orang yang berjasa besar dalam bidang lainnya walaupun tanpa adanya jasa perlawanan fisik melawan penjajah, itu hanya diberikan kepada mereka yang hidup setelah masa-masa penjajahan. Tetapi apabila dia hidup dalam masa penjajahan, maka perjuangan yang dibutuhkan pada saat itu
hanyalah perjuangan fisik melawan penjajah atau perjuangan politik untuk mengusir penjajah. Seperti Soekarno dan Hatta, Syahrir, dan lain sebagainya. Mereka tidak ada satu data pun terjun ke medan perang, tetapi beliau-beliau ini mengusahakan bagaimana secara politik dapat memerdekakan bangsa Indonesia. Tetapi Salim atau Idrus Aljupri ini tidak ada data bahwa beliau ikut serta di dalam bagaimana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, baik secara fisik maupun politik. Maka syarat ini sudah tidak ada lagi, sudah bertentangan dengan undang-undang jika kita memaksakan seorang Idrus Aljupri sebagai pahlawan nasional. Kenapa? Karena syaratnya ini sudah tidak bisa, yaitu dia di dalam masa penjajahan itu harus memiliki jiwa anti penjajah, baik secara perlawanan fisik maupun secara perlawanan politik, dan dua-duanya tidak dilakukan. Nah, yang kemudian apa yang saya katakan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang warga negara, pengesahan beliau sebagai WNI yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang kemarin tahun 2024 itu diberikan kepada Idrus Aljupri, ini berpotensi melanggar undang-undang tersebut, di mana di dalam undang-undang itu seorang WNI adalah dia yang lahir di tanah Indonesia ini. Nah, seorang yang lahir di tanah Indonesia ini dialah WNI. Kemudian apabila dia ada lahir di luar Indonesia atau dia adalah bukan WNI, ingin menjadi WNI, maka dia harus bersumpah di hadapan pejabat yang ditunjuk yang menerangkan tentang bagaimana kesetiaannya kepada negara Republik Indonesia. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh Idrus Aljupri karena beliau sudah meninggal. Nah, ketika beliau sudah meninggal tahun 1969, tidak ada data beliau pernah bersumpah setia terhadap negara Republik Indonesia. Maka pemberian warga negara kepada beliau itu melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dan ini harus diusut. Siapa pejabat dari Kemenkumham, apakah dia seorang menteri, apakah dia pejabat eselon yang telah memberikan hak atau status warga negara bagi Idrus Aljupri, sementara dalam undang-undangnya tidak bisa yang demikian itu diberikan kepada sosok seperti Idrus Aljupri. Memang Presiden dalam Undang-Undang Warga Negara tahun 2006 tersebut itu bisa memberikan status warga negara kepada seseorang yang dianggap berjasa. Tetapi seseorang itu harus masih hidup. Orang yang sudah wafat seperti Idrus Aljupri, betapapun menurut pengikutnya dia berjasa besar, tapi jasanya itu harus bersifat nasional, dirasakan oleh seluruh lapisan bangsa Indonesia. Dan ini saya kira akan berpotensi merungkatkan marwah Presiden Republik Indonesia apabila beliau Idrus Aljupri ini dipaksakan oleh pendukungnya untuk dijadikan sebagai pahlawan. Dan perlu diketahui bahwa pengusulan Idrus Aljupri sebagai pahlawan nasional ini bukan pada tahun 2025 saja, tetapi sejak tahun 2006 ini beliau sudah diusulkan. Kenapa kemudian beliau ini tidak berhasil? Karena memang syarat utama itu TP2GP itu telah tahu bahwa memang beliau betapapun menurut para pengikutnya adalah mempunyai jasa besar, tetapi tidak definitif untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional, sebagai gelar tertinggi yang diberikan oleh seorang
Presiden Republik Indonesia. Dan saya khawatir bahwa di sini ada sebuah grand design agar bisa mempermasalahkan Bapak Prabowo Presiden kita. Karena memang yang berhak untuk memberikan gelar pahlawan adalah Bapak Presiden. Jangan-jangan ketika ini sudah diberikan gelar, kemudian akan ada musuh-musuh politik daripada Presiden Prabowo yang akan mempermasalahkan ini karena melanggar undang-undang. Dan ini bisa berpotensi Bapak Prabowo bisa diimpeach oleh oleh parlemen. Nah, dan hal-hal yang demikian ini juga saya kira harus dipikirkan. Jadi Menteri Sosial ini saya khawatir daripada pernyataan Bapak Menteri Sosial Gus Ipul, di mana dalam narasinya ketika konferensi pers bahwa pemberian gelar nasional, pahlawan nasional tahun ini bersifat merangkul, mikul dur, mendem jero. Artinya kesalahan-kesalahan itu diabaikan demi merangkul sesuatu yang dianggapnya akan membawa persatuan. Dan saya kira gelar pahlawan tidak boleh digadaikan hanya oleh alasan-alasan klise seperti itu. Gelar pahlawan nasional adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh seorang presiden, di mana gelar tersebut bukan gelar sembarangan. Seorang pahlawan adalah orang yang dimana ketika gambarnya itu dilihat, maka akan kemudian orang yang melihatnya membayangkan sebuah sosok yang hidupnya hampir seluruh hidupnya digunakan untuk orang lain tanpa ada kepentingan-kepentingan pribadi di dalam bagaimana dia memperjuangkan bangsanya. Harus menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda kita untuk dapat melakukan hal yang sama dalam hidupnya seperti pahlawan yang ada di tembok-tembok itu. Lalu bagaimana nanti jika pahlawan ketika pengusulannya penuh dengan demo-demo memaksakan ingin diakui sebagai pahlawan, kemudian terpaksa karena ada tekanan-tekanan masyarakat, pemerintah kemudian menerima desakan ini untuk tokoh itu dijadikan sebagai seorang pahlawan. Tentunya ini akan mencederai nilai-nilai masyarakat yang ketika mengasosiasikan seorang pahlawan adalah sosok yang tidak pernah memikirkan diri sendiri, sosok yang hidupnya untuk orang lain, untuk bangsanya, untuk negerinya, untuk kebahagiaan banyak orang, bukan dengan cara memaksakan ingin diakui sebagai seorang pahlawan. Dan saya kira belum tentu beliau, Idrus Al-Jupri ini, setuju dengan cara-cara yang tidak baik yang dilakukan oleh sebagian dari pendukung-pendukung hari ini yang ingin beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional. Walaupun seorang Idrus Al-Jupri bukan atau tidak layak menjadi seorang pahlawan menurut undang-undang itu, tetapi beliau memang seorang ulama yang telah terlihat bagaimana beliau begitu ikhlas di dalam mendidik anak-anak muridnya. Tentunya ini jangan dicederai hanya untuk bagaimana beliau diakui sebagai seorang pahlawan. Dan saya kira nanti akan ada tren, Mas Rifki, di masa depan apabila ada sebuah momen pengusulan pahlawan nasional, ini akan ada demo-demo lagi masa depan di mana seorang pendukung, seorang tokoh, pendukungnya akan demo agar tokohnya itu diakui sebagai pahlawan nasional. Dan nanti pahlawan-pahlawan Indonesia di masa depan adalah pahlawan-pahlawan hasil demo semua. Dan saya kira ini tidak baiklah untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia. Tanpa mengurangi daripada peran penting seorang guru, seorang ulama, seorang kiai. Tetapi pahlawan nasional itu sudah ada item-item
yang diatur di dalam undang-undang bahwa dia yang harus menjadi atau layak jadi pahlawan adalah satu, dia orang yang pernah memperjuangkan memperjuangkan melawan ya secara fisik, atau jika dia tidak hidup di masa perjuangan itu, misalnya setelah merdeka, dia harus mempunyai karya besar yang berskala nasional yang manfaatnya bisa untuk dirasakan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Demikian. Baik. Sementara. Okay. Jadi selain nanti ada tren calon pahlawan hasil dari demo-demo, juga mungkin bisa jadi akan ada tren setiap siapa yang jadi mensos, kemudian nanti yang ada kepentingan yang memiliki kepentingan mensos itu kemudian diajukan jadi pahlawan begitu. Jadi mensos menjadi pintu masuk. Perlu juga diketahui bahwa guru tua ini mempunyai cucu yang jadi mensos, yaitu Bapak Al-Jufri juga, yang pernah jadi mensos dari Partai Keadilan Sejahtera, dan bisa jadi itu diusulkan ketika beliau itu jadi Menteri Sosial. Dan saya kira ini tidak menjadi sebuah ekosistem yang kurang baik terhadap bagaimana dan siapa yang layak untuk jadi seorang pahlawan di masa yang akan datang. Baik. Dan ini Kiai Mat, pengajuannya itu kalau tidak salah sudah 2 atau 3 kali gitu, dan selalu tidak lolos nampaknya. Itu kira-kira apa? Sejak 2006 itu sudah diusulkan, tapi kemudian tidak jadi karena memang kurang syarat itu. Syaratnya ya. Dan saya kira akan seperti itu terus apabila TP2GP konsisten seperti tim-tim pemberi gelar pahlawan seperti yang kemarin-kemarin, tokoh-tokoh yang luar biasa integritasnya seperti Anhar Gonggong, Hasan Wirayuda dan lain sebagainya. Tidak akan bisa orang-orang yang dianggap tidak layak secara undang-undang untuk dijadikan pahlawan nasional tidak mungkin bisa diangkat sebagai pahlawan nasional. Beliau mencurigai nanti kalau misalkan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Asisi diberi gelar menjadi pahlawan nasional oleh pejabat publik hari ini, maka khawatir nanti pahlawan-pahlawan nasional di masa-masa mendatang itu akan besar kemungkinan berangkat dari hasil demo atau hasil desakan massa dari para pendukungnya untuk diberikan gelar pahlawan kepada orang yang sedang diperjuangkan. Makanya kita kemarin dapat menyaksikan begitu membludak dari para simpatisan dan lapisan masyarakat pendukung guru tua yang menyampaikan aspirasi untuk menangkap Fuad Pleret, sekaligus juga di sana ada semacam pesan moral agar pengusulan guru tua menjadi pahlawan nasional itu betul-betul diperhatikan dan dapat dikabulkan, semacam permohonan agar guru tua dijadikan sebagai pahlawan nasional yang saat ini memang diimpi-impikan oleh masyarakat di sana. Maka Kiai Haji Imaduddin keberatan dengan hal itu semua, termasuk pemberian gelar status kewarganegaraan kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang diberikan oleh seorang pejabat tertentu dengan maksud-maksud yang dengan adanya hal itu perlu dicurigai dan jangan-jangan ada main di belakang. Ini kecurigaan dari Kiai Haji Imaduddin yang disampaikan dalam video yang barusan kita tonton. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin berpendapat terkait dengan penjelasan komentar dari Kiai Haji Imaduddin yang kita simak videonya, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.